Hari ini kita kembali di kandang bebek petelur kita ya yang ada di Sungai Kapi, Samarinda. Dan di hari Senin tanggal 10 ya 2025. Nah, umur bebek ini sudah 3 bulan 7 hari ya, 3 bulan 7 hari. Nah, ini pertumbuhannya sudah cukup bagus banget dan ini estimasinya 1 bulan lagi akan bertelur. Dan dia memang kelihatan dari badannya, saudara. Jadi dia sudah mulai rontok bulu. Jadi bulu-bulu yang tua itu mulai rontok diganti dengan yang baru. Nah, itu biasanya ya menurut teorinya itu ciri-ciri bebek sudah mau siap bertelur. Nah, ini kandang yang kita gunakan ini ya menggunakan kandang umbar ya. Jadi kita buat kandang yang sebelah kanan ini tempatnya dia kalau malam, dan kalau siang dia keluar makan. Nah, seperti ini dia lagi makan pagi. Dan pakan yang kita berikan ini pakan racikan dengan estimasi kandungan protein itu 22% ya, yaitu menggunakan konsentrat dari pokpan dengan dedak ya yang difermentasi. Tapi ini harus difermentasi, saudara. Dedaknya memang harus difermentasi ya. Kenapa? Karena memang dedak di sini relatif lebih kasar ya, model seperti Bekato. Berbeda dengan dedak yang ada dari Sulawesi yang cukup halus. Nah, untuk itu harus difermentasi supaya tingkat kecernaan dedak ini bisa dicerna dengan baik oleh bebek. Nah, proses fermentasi itu kita berlangsung dari 15 hari ya dari sejak difermentasi. Nah, fermentasi kita gunakan prebiotik, yaitu menggunakan E4 dengan molase ya. Nah, karena molase kita di sini tidak, jadi kita menggunakan gula pasir. Nah, itu sudah mengenai masalah pakan. Nah, terus di samping pakan juga kita memperhatikan masalah kebersihan kandang ya. Memang untuk bagian luar ini, tempat makannya ini, itu kita selalu semprot pagi dan sore ya. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang bisa basi. Nah, di samping itu juga kita rutin memberikan vitamin ya. Nah, vitamin yang kita berikan di sini ada 2 ya, yaitu eksitimulan atau menggunakan disiplin yang khusus untuk vitamin bebek petelur ya. Jadi tergantung ketersediaan vitaminnya. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, sekarang ini sudah masa-masa mendekati proses bertelur. Nah, kita juga perlu menambah porsi pakan ya. Pakan yang kemarin kita hanya memberikan 2 macam dari konsentrat dengan dedak ya. Nah, ini kita akan tambah jagung ya, jagung sebagai biji-bijian. Itu supaya nanti telurnya itu kuningnya cukup bagus. Karena memang jagung itu ya cukup bagus untuk ternak ya, yang biji-bijian. Terus di bagian dalam ya, di tempat kandangnya di dalam. Nah, itu di bagian dalam itu memang kita tidak cor seperti yang bagian luar ini, tapi memang dilapisi dengan menggunakan skam ya, skam padi, saudara. Kenapa kita gunakan skam padi? Karena skam padi itu cukup bagus resapannya. Jadi kalau misalnya ada basah, itu akan dengan mudah meresap. Dan juga kotorannya itu meresap di bagian dalam sehingga tidak ada lembab ya. Jadi, nah itu kita juga lakukan pembersihan ya. Jadi setiap seminggu sekali kita akan hampur skam di dalam ya. Itu 1 karung, 2 karung kita akan hambur supaya tetap terjaga kelembabannya. Dan sebulan sekali kemudian kita akan keluarkan lapisan yang kotorannya yang sudah tebal itu. Kita akan keluarkan, kemudian kita ganti dengan lapisan yang baru.
Dengan demikian, maka kandang akan tetap terjaga kesehatannya ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan semua. Nah, untuk mengenai masalah analisanya, itu kita akan bahas nanti setelah melakukan penjualan. Oke, rekan-rekan semua, inilah lokasi kandang bebek kami yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda. Ya, jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nanti kita akan berbagi terus informasi mengenai perkembangan pertumbuhan daripada ternak bebek kita. Oke, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.